Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Baik pasti ya. Yang ini kami sangat senang sekali karena kita mengundang teman-teman semua dari media, berbagai media, ada media online, ada radio, media TV, ada juga ya, influencer dan lain sebagainya. Dalam rangka untuk press conference acara juga 21 Desember 2025 dan pastinya kami akan melaksanakan di dua tempat seperti tahun sebelumnya. Pertama adalah di Grand Ballroom, yang kedua di tempat ini. Tempat ini dengan tema antariksa, yang juga nanti yang di Grand Ballroom adalah Food and Fiction. Sekali lagi atas nama manajemen dan juga tim semuanya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media sudah hadir, sudah mensupport acara tahun baru yang akan kita laksanakan dari 5 kali dengan pastinya tema yang berbeda dan kita buat yang sebenarnya mungkin. Nah nanti detailnya akan kita sampaikan nanti dengan tim. Saya akan nanti didampingi oleh Pak Tidak dari tim F&B Service dan juga Chef Badi dari eksekutif saya. Jadi sekali terima kasih. Ini tidak banyak ya nanti biar di selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sampai yang telah disampaikan. Jadi masih juga akan bahas juga yang ada di depan, mulai dari Bapak Sri Adi, Bapak Tidak selaku asisten dan juga saya. Nah, ini kita sedikit melanjutkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sugito Andika terkait tema yang diambil dari BPM Kepala Utama seperti apa. Mungkin bisa langsung disambungkan dengan sambutan yang tadi Bapak sampaikan. Silakan Pak Vito. Baik, teman-teman media. Saya lanjutkan ya, jadi tadi sambutannya cukup singkat, tapi kita lanjutkan di sini. Tema yang kami ambil untuk tahun baru 2026 atau tahun baru yang ke-6 yang kita laksanakan, yang di ballroom mengambil tema Food and Fiction. Sementara yang di sini, yang di Stelon mengambil tema antariksa. Jadi sekian tema memang kita sengaja mengambil tema-tema yang berbeda, membuat sesuatu yang berbeda dengan juga ide-ide yang dibuat selalu di luar yang biasanya. Salah satunya juga kenapa kami hari ini tampil pakai baju yang tidak biasanya ya. Mungkin bingung teman-teman, kenapa ya? Saya mau ngapain hari ini? Saya mau masak atau mau main drum band? Mau main drum band. Pak Tidak mau main hari ini. Saya juga mau pentas. Mau pentas juga. Ya, memang nanti salah satu di tahun baru yang di Grand Ballroom memang kita mendatangkan teman-teman mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang kita pinjam hari ini. Kebetulan hari ini sebenarnya kita akan datangkan cuma mereka dari ujian. Jadi kami yang mewakili dengan baju yang kita akan pakai dan juga dengan peralatan yang mewakili juga untuk nanti untuk yang di ballroom. Nah, kenapa Food and Fiction? Ini katanya tim lebih bagaimana kita menggerakkan literasi, karena tamu-tamu kami nanti adalah kebanyakan tamu family. Pastinya kalau family keluarga dengan anak-anaknya, dengan putra-putrinya atau dengan keluarga besar. Yang kami harapkan adalah karena ini katanya tim marketing, mereka sudah survei bahwa literasi Indonesia ini perlu dinaikkan katanya. Makanya kami juga peduli dengan literasi ini untuk keluarga, yang pastinya juga bagaimana literasi yang ada di Indonesia lain. Salah satunya adalah dengan acara tahun baru ini kita mengadakan acara dengan tema itu. Nanti bagaimana? Nanti akan kita sediakan juga apa sih literasi yang ada dan kita siapkan. Nanti di ballroom akan kita siapkan dan juga dengan tema-tema yang ada di sebelah sana itu ada kelihatan bagaimana menariknya buku-buku dikemas seperti kayaknya menarik gitu ya, yang ada di sebelah kanan pasti nanti
teman-teman media bisa mengabadikan, dan nanti ini adalah contoh-contoh nanti yang akan kita buat di ballroom. Nah, terus apalagi yang lain? Secara hotel, kami ini yang tahun kelima kita adakan dengan tema yang berbeda pastinya dengan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan juga para tamu reguler kami juga tidak bosan kalau tahun lalu adanya apa, sekarang apa. Dengan media rilis tanggal sekarang masih di 2 minggu lagi ke depan, mudah-mudahan nanti juga para tamu-tamu kami juga sudah siap misalnya temanya apa ya gitu ya, sudah siap-siap dan juga ikut serta untuk menyemarakan acara ini, tidak ketinggalan juga putra-putrinya juga ikut juga. Mudah-mudahan nanti di tahun baru berikutnya di 2026 dan ke depan putra-putri dan keluarga bahwa menyadari juga ikut serta dengan apa yang kita tampilkan di tahun baru ini, bagaimana menaikkan atau menggerakkan pastinya juga membaca ya, hubungan dengan literasi dan apa yang kita sampaikan. Nah, sementara yang ada di sini adalah dengan tema antariksa. Kenapa? Memang ini gedungnya tinggi ya, dan Antartika, bukan antariksa, Antartika. Jadi bagaimana suasana yang memang suasana dingin sebenarnya, ini malah kebetulan juga dingin. Tapi dingin bukan berarti dingin yang sepi, tapi bagaimana dingin yang meriah. Karena nanti juga akan dihibur dengan talent-talent yang kita sediakan. Jadi nanti akan dikemukakan oleh narasumber yang lain, termasuk juga yang di ballroom. Dan juga pastikan bisa menangkan juga yang tidak kalah menarik, karena di ballroom juga ada grand prize motor. Hadiah ini sudah ada di lobi, jadi sudah nyata di lobi sana ada dipasang 3 hadiah. Satu adalah motor, yang kedua ada motor listrik di sini, dan juga ada sepeda gunung, dan juga ada yang lain-lain, ada voucher penthouse, dan juga hadiah yang lain cukup menarik. Dan juga pastinya ini tidak akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya dan price-nya. Jadi pastinya lebih ya. Nah, bagaimana juga dengan mungkin yang mau staycation juga bisa ya. Staycation kita juga jual harga bundling, dan juga bagaimana juga yang mungkin tidak menginap atau mungkin dari Malang sini ya yang tidak stay juga bisa untuk mengikuti acara baik di area sini di Skylon atau mungkin juga ada di Grand Ballroom. Nah, pastinya nanti juga akan banyak yang menarik, mungkin nanti juga bisa bertanya teman-teman media, sehingga press release yang sudah kita berikan nanti bisa bertanya kembali. Itu yang bisa saya sampaikan ke narasumber yang Terima kasih Pak Sugito Adi. Jadi saya izin menambahkan Pak Sugito Adi. Jadi betul tema yang disampaikan oleh Pak Sugito Adi. Jadi nanti di tanggal 31 Desember 2025 nanti DPU Malam Irama akan ada sebuah venue yang berlokasi untuk perayaan tahun baru. Yang pertama ada di Grand Ballroom Malam Irama, dan satunya ada di Skylon di lantai 19 saat ini. Di mana tema yang diambil cukup berbeda. Tema pertama yang ada di Grand Ballroom adalah food and fiction. Nah, kenapa tema yang diambil food and fiction? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugito Adi terkait literasi. Jadi sebenarnya di tahun ini kita ingin membuat tema dengan salah satu campaign, dan jadi tidak hanya sekedar selebrasi dalam perayaan tahun baru, tetapi ada secara kampanye kita ingin kampanyekan. Jadi berdasarkan data UNESCO, Indonesia peringkat nomor 2 terendah terkait minat bakat membaca. Nah, itu akhirnya kita ingin ambil secara fiction itu sendiri, kita gali untuk tema aneka macam buku itu sendiri. Nah, kenapa kita ambil tema book atau identik dengan bulu-bulu? Jadi kita ingin buat acaranya itu something show entertainment. Karena kalau kita lihat tema buku kayaknya terlalu monoton atau terlalu membosankan, sehingga kita gabung antara kombinasi bulu itu sendiri secara show entertainment dan juga secara fiction itu sendiri. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Sugito Adi terkait di lantai 19, tema Antartika yang diambil juga merepresentasikan kota Malang yang pastinya sangat dingin sekali seperti itu. Terima kasih Bapak Sugito Adi. Mungkin kita jumping ke Pak Ida ataupun juga saya bagi terkait mungkin menu makanan, karena pasti tadi kalau saya lihat rekan-rekan media datang, mereka sudah langsung mengambil dan mengunggah foto sepertinya saya dan juga Pak Ida. Mungkin boleh disebut terlebih dahulu secara garis besarnya seperti apa Pak Ida, nanti bisa disambung oleh saya bagi terkait detail bahan makanan yang menjadi andalan nantinya di malam perayaan tahun baru 2020. Nah, silakan. Baik, terima kasih Mas Wedi. Ya, selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, di 4 tahun ini adalah 4 tahun yang sangat menyenangkan bagi kami yang telah 2025 ke 2026 ini.
akan ada beberapa event yang akan kami adakan. Terutama nanti akan ada di Christmas. Kita akan ada tema White Christmas, di mana tema ini kita ambil dari budaya-budaya negara-negara Skandinavia, yang di mana tema ini sangat populer di sana sampai dibuat untuk sebagai judul lagunya Bing Crosby tahun 1942. Itu sangat populer sekali. Jadi kami ambil tema itu di mana biar untuk menambah favorit, untuk bisa menjadi favorit bagi keluarga-keluarga yang menginap di Grand Medio ini untuk merayakan Christmas di sana. Ya, di White Christmas buffet itu nanti akan kami adakan di tanggal 24 sampai 25, di mana di sana tidak hanya buffet, tapi untuk makanan biar chef body, tapi di sana juga ada activity yang akan dilaksanakan juga di sana, terutama untuk activity kayak cookies untuk anak-anak itu akan ada di sana juga. Terus kemudian tadi sudah lengkap saya rasa untuk di New Year ya. New Year sudah disampaikan oleh Mas Bedi dan Pak Dito dengan sangat lengkap sekali. Tapi terkait literasi, nanti kita akan juga mengajak kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Malang, terutama untuk penerbit-penerbit buku yang di bawah naungannya Sudari Batik yang untuk hari ini ada itu Mas Satria. Lambe kata Mas Satria, boleh tepuk tangannya mungkin Kak Satria. Ya, mengumumkan juga kepada rekan-rekan media tanggal 19 besok untuk Road to New Year kita akan ada event yang berkolaborasi dengan beliau untuk bedah buku 1 abad Stadion Gajah Yana, yang dimana nanti akan kita sambung tanggal 25 sampai tanggal 31 pameran buku di sana, yang juga akan menampilkan manuskrip-manuskrip lama, naskah-naskah lama yang juga akan dipamerkan di sana. Mungkin rekan-rekan media kalau tertarik nanti bisa menghubungi Mas Satria, di mana buku-buku tersebut ada di sebelah kanan kita yang nanti akan ikut meramaikan atau road to New Year partinya kita yang terkait dengan literasi. Kita juga harus bangga dengan Kota Malang, makanya nanti ada satu buku yang akan dibedah yaitu 1 abad Stadion Gajah Yana. Wih, boleh diulang lagi Pak, kapan itu open house-nya yang ada di Coffee Cafe? Ya, di Coffee Cafe kita akan open house di tanggal 19 Desember besok. 19 Desember di jam 1 siang. Teman-teman ini. Jadi seperti itu, setiap tahun kita pasti akan berbeda rekan-rekan. Jadi dari mulai yang kemarin cukup viral tahun kemarin futuristik, ya, yang banyak dibahas, ya, semoga tahun ini akan lebih menggelegar lagi di ballroom, ya, terutama nanti rekan-rekan juga atau tamu-tamu kami akan menemukan satu air terjun fruit fountain yang akan keluar dari buku di Grand Ballroom. Mungkin secara ambience bisa terwakili ya, walaupun tidak sempurna, tapi di buffet kali ini yang ada di sebelah sana itu adalah perwakilan atau secara konsep dan ambience-nya nanti baik di Grand Ballroom maupun di Skylon ya, Antartika. Nanti Antartika Skylon nggak akan seperti ini rekan-rekan, nanti akan kita buat nanti juga ada pinguinnya, juga ada beruangnya. Jadi sebagian besar nanti akan dipenuhi warna-warna putih selayaknya di Antartika, dan juga di center atau di grand dessert-nya itu nanti akan ada kue yang akan disajikan oleh chef, di mana kue itu disebut sebagai ascan, di mana itu apa? Itu kalau Malang punya bakso beranak, kita punya kue yang beranak. Ya. Jadi gimana itu Pak, tidak kue? Ya, jadi ada kue nanti semacam kayak bola es gitu ya. Nanti kalau diiris itu nanti ada red velvet, ada macam-macam kue di sana nanti. Jadi seperti itu. Ini informasinya nanti akan menjadi hampers untuk pulang. Ya betul, udah dibocorin sama Pak Tidar. Tidak apa-apa Pak Tidar, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Tidar. Jadi nanti rekan media akan ada special gift dari kita. Jadi yang disampaikan oleh Pak Tidar nanti adalah bentuk semacam kue bongkar es, di mana di dalamnya nanti akan ada masing-masing aneka ragam kue, betul ya Pak Tidar. Nanti bisa dibawa pulang oleh teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini. Jadi itu dulu aja Pak Tidar.
Oke, nggak tanya. Mungkin kita langsung disambung oleh Chef. Gimana nih Chef terkait makanannya nanti nih Chef? Oke, untuk melengkapi tema-tema yang telah dipaparkan oleh Mas Budi, forum kita mengikuti tema-tema dan tentunya makanannya akan mengikuti tema yang disajikan. Contohnya seperti disampaikan kita ada kue-kue cake yang berbentuk buku-buku itu di dalamnya cake dan nanti itu akan bisa dikonsumsi oleh semua orang yang datang. Dan untuk makanannya kita mewakili dari Grand Mercure Malang Irama. Kenapa? Karena di Grand Mercure banyak outlet yang berbeda-beda perlainan. Contohnya kita akan sajikan konsep seperti Japanese, tentu akan mewakili makanan dari Japanese food untuk seperti sushi, sashimi, dan tempura. Untuk Landua tentunya seperti ada dimsum, ada chicken Hainan, dan ada bebek packing roll. Itu mewakili dari Landua Chinese food. Dan untuk mewakili dari Trimurti nanti ada spesial kambing guling yang tentunya akan kita sajikan nanti juga. Kambing guling itu akan kita marinir seperti masakan ciri khas Indonesia. Dan ada juga yang kambing yang akan kita masak dengan ciri khas masakan Western. Jadi di Borok nanti akan ada berbagai menu yang contohnya akan kita sajikan hari ini, dan itu mewakili sebagian dari beberapa outlet yang ada di Grand Mercure Malang Irama. Untuk Skelon, tentunya Skelon mengambil tema Antartika. Itu nanti kita tentunya Antartika itu ada berbagai hasil laut yang diambil dari sana. Contohnya kita akan salmon itu otomatis mewakili dari konsep yang diberikan tadi dari Skelon. Dan ada berbagai macam lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tidak, ada es jam. Nantinya akan kita display di tengah-tengah, nanti ada es jam yang mewakili dari berbagai macam cake. Seperti sajiannya seperti salju. Jadi ada bongkahan salju, tapi dalamnya nanti ada cake yang kita sajikan. Tidak hanya itu kan, kita kan juga punya tenderloin dan tuna kan di sana ya. Iya, ada tenderloin, ada juga mewakili ada berbagai macam beef, ada juga salmon juga nanti akan kita sajikan di Skelon. Oke, baik. Jadi mungkin boleh di-take juga buat teman-teman media dan juga teman-teman influencer yang hadir pada hari ini. Jadi di dua venue yang ada nanti pastinya berbeda. Kemarin ada di Grand Borok Malang Irama. Tampilan itu adalah buffet, betul saja, yaitu all you can eat. Sedangkan yang ada di lantai 15 yaitu set menu. Jadi berbagai macam aneka ragamnya saja. Di Skelon ada set menu akan perform di tanggal 31 Desember. Iya, untuk rangkaian acara tentu saja kita nanti akan ada di Grand Borok, kita nanti akan diramaikan oleh Jiga Band. Kemudian ada Mas Jiga Bayu yang sudah hadir di sini. Kemudian yang paling beda untuk tahun-tahun ini adalah kehadiran Marching Band yang dimana akan dimeriahkan oleh 22 personil yang akan meramaikan di Grand Boroknya. Itu kemudian kalau di sini juga ada, juga ada dance juga dari MD Dance. Kemudian kalau di sini nanti juga ada dari Lutino, ada band, kemudian juga nanti diwakili oleh sama Mas Tiga Bayu. Jadi seperti itu untuk acaranya Mas. Oke, jadi full entertainment ya Pak, tidak yang Mas ya. Iya, dari full entertainment, kemudian makanan dan minuman juga terlihat dan juga haji yang tadi disampaikan oleh Pak Mas juga aja. Ya, betul. Nah mungkin dari sini teman-teman media kita hanya open 3 Q&A karena nanti mungkin setelah akhir sesi teman-teman bisa jawab tapi oke udah mau tanya nih udah belum dibuka. Jadi nanti setelah acara mungkin teman-teman juga ada pertanyaan boleh nanti jawab interview dengan para narasumber kita, tapi di sesi ini kita akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan. Mungkin ada mengangkat tangan? Ada ya, sebelah sini dulu. Oke, silakan. Memang ada kekhususan nggak? Misalnya di Sky Lounge itu mereka yang bersama teman-teman dan ingin party, atau kalau misalnya di Grand Borok itu lebih ke keluarga atau mungkin family friendly apa seperti itu? Mungkin terima kasih.
Terima kasih dari Malang Posko Media. Mungkin Pak Dito menjawab, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya. Untuk di Skylon ini memang kita khususkan untuk tamu-tamu yang tinggal di suite. Jadi dari suite mulai dari penthouse, executive suite atau junior suite. Di sini hanya terbatas maksimum 90-an orang, maksudnya 86 tapi 90 lah saya tetapkan ya. 90 orang khusus untuk di sini. Jadi kalau sudah terlampaui di sini paket yang stay di junior di suite, kamar suite mulai dari tadi junior suite, executive suite dan penthouse ini akan kita close. Dan sementara mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya, sementara saat ini sudah mencapai 70% occupied terbooking untuk area sini. Nah, bagaimana dengan yang ada di ballroom? Mungkin yang ada, memang ada bundling package-nya. Bundling package-nya memang mulai dari kamar junior suite itu ini harganya, jadi tidak bisa disebutkan ini sekian gitu ya. Itu tidak, jadi sesuai dengan dynamic pricing yang ada karena harganya semakin naik, jadi semakin terbatas semakin naik lagi begitu. Jadi bukan statik harganya. Jadi itu yang kita pakai sistem market yang mulai dari harga dibuka. Bagaimana juga dengan ballroom? Ballroom memang kebanyakan umum, mungkin ada yang kamar suite tapi nggak mau di sini misalnya, maunya di ballroom, boleh juga di sana. Nah, untuk di ballroom memang lebih umum dan juga di sana kita sediakan untuk anak-anak arena anak-anak bermain juga dan juga fasilitas-fasilitas yang lain yang lebih umum karena juga areanya luas di sana. Termasuk tadi entertainmentnya sampai ada drum band di sana 22 orang ya. Di ballroom kita siapkan untuk 22 orang untuk bermain drum band di ballroom. Nah, sama kalau di sana harganya yang mulai dari kamar hilang yang bundling juga di sana memang harganya juga dynamic sama. Jadi bisa dilihat di online. Di online kami memang pakai rate yang di sana yang sudah bundling. Jadi tidak disebutkan juga harganya sekian, tapi mulai dari rate sekian. Dan sekarang juga tingkat bookingan juga sudah mencapai kalau bisa dibilang karena sudah mencapai sekitar 50%-an saat ini untuk kamar yang bundling dengan area sana. Termasuk juga tingkat bookingan yang ada seat di sana memang ada juga yang bookingan tidak menginap. Jadi makanya sudah cukup banyak peminatnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah pastinya juga teman-teman media juga banyak membantu untuk memberikan berita juga kepada masyarakat hingga juga acara ini bisa lancar dan juga sukses dengan bantuan dari teman-teman semua. Sudah terjawab mungkin Kak Siska? 70% itu tipe apa dan yang 50%? Kalau di sini tingkat seat, maksudnya tingkat seat dari 90 itu sudah terbooking 70% untuk yang di sini. Tempat duduk dari 90 tempat duduk sudah terbooking 70%. Nah, kalau tingkat hunian kamar sampai saat ini sudah melebihi 50% sebenarnya. Secara kita lihat bandingin semua sudah melebihi 50% sampai saat ini. Ya, kami juga masih menunggu untuk hubungan selanjutnya karena selanjutnya kalau kita lihat periode liburan kan tanggal 22 pasti juga nanti banyak yang mulai booking dan juga ini bisa ketiga price serta kapan kemudian. Ya, apakah booking staycation sekalian paket gala dinernya baik itu di sini. Komposisi terlebih dahulu tadi ya, komposisi terkait berapa banyak sih Pak Tito terkait mungkin yang booking kamar dibandingkan yang cuma booking bundling ataupun dinner only seperti itu Pak, mungkin boleh dijawab. Rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya yang bundling ini sekitar 90%. Jadi ini yang juga sangat membantu kami bisa maksimal baik di Skylon maupun di Grand Ballroom. Tapi mereka juga walaupun staycation, kadang mereka nambah. Jadi nambah bisa
kadang satu kamar ada yang nambah 2 orang gitu ya, atau 2 anak-anak gitu ya. Itu juga yang bisa menambahkan. Sisanya yang lainnya adalah karena dari tamu-tamu yang tidak menginap, misalnya dari sekitar Malang sini, atau mungkin mereka menginap di tempat lain tapi ikut gala dinner di sini. Ya, jadi itu memungkinkan dari sisa dari 90%. Mungkin untuk yang makanan silakan saya lagi. Oke, silakan. Mungkin Pak tidak terlebih dahulu atau Chef? Baik. Oke, silakan. Ya, terkait makanan itu nanti di Grand Ballroom itu akan ada 150 item lebih yang akan kami sajikan di sana ya. Dan kebanyakan nanti akan ada stall-stall juga selain main buffet dan grand dessert. Jadi total 150 item makanan lebih. Kalau di Skylon sekitar 50 item makanan lebih. Kenapa? Karena di Skylon ini nanti set menu. Jadi dari mulai appetizer, dessert, appetizer, soup, main course sampai dessert itu nanti kan bersatu item. Dan yang banyak itu adalah yang di grand dessertnya. Itu nanti yang banyak sekitar 50 item kalau sama main menunya itu. Jadi seperti itu Pak. Mau ditambahkan dari Chef Babi mungkin Chef? Saya rasa yang disampaikan Pak Tuga tadi betul, 150 lebih untuk di ballroom, dan untuk di Skylon tentunya nggak terlalu banyak, tapi kan di Skylon karena mengambil konsep chef menu, jadi tamu tinggal duduk di meja, nanti makanan akan datang jadi ke meja tersebut. Jadi konsepnya one by one makanannya akan keluar, seperti itu. Oke, siap. Sudah terjawab Pak Bu. Baik, terima kasih Pak Komisi izin tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman media. Jangan usah khawatir karena nanti di air. Kayaknya ya lemes nih, belum makan kayaknya ya. Sama, saya juga tenang aja maka dari itu saya di sini nggak akan lama-lama ya. Tapi pastinya terima kasih banyak dari Grand Mercure, Skyward, Supanjito, Lady dan segala macamnya sudah memberikan waktu saya harus bisa perform di depan teman-teman media yang begitu luar biasa. Nah, saya mau kasih sedikit spill sebenarnya untuk pertunjukan. Kalau tadi udah di spill soal makanan-makanan ya dan juga paket-paket dan segala macam. Kali ini entertainment. Nah, ngomongin soal tadi Lady bahwa salah satu tema di bawah ya di ballroom adalah food and nutrition. Yang mana itu ada hubungannya sama literasi. Nah, saya juga akan cobain ini. Teman-teman media adalah teman-teman yang pasti sangat sering ya menggunakan literasi dalam kerjaan, betul? Yes. Maka dari itu saya kayaknya ini salah satu yang cocok banget untuk kita coba. Aku mau nanya sebentar, kakak dari mana kak? Ya pasti dari mana sih kak? Ya juga sih. Maksudnya dari media mana? Oh, oke, influencer. Tapi ini kan, maksudnya kalau kita tanya soal literasi, sering nggak membaca sesuatu yang segala macam itu? Pasti dong, karena melihat isu lalu isu itu yang dibawakan sebagai konten, betul ya? Kakak namanya siapa? Tasya. Kak Tasya, kita baca apa dia? Boleh? Tepuk tangan dulu buat Kak Tasya. Duduk di sini dulu. Yes. Kak Tasya, perkenalkan saya Brewo Magician. Iya, saya bewokan dan saya magician ini. Biasanya kalau pesulap online itu kalau main sulap dia bawa tongkat, ya kan, bawa topi, bawa kelinci. Kalau saya kebetulan cuma bawa brewok aja kan. Modal saya cuma brewok dan tekad untuk menghibur teman-teman yang di sini. Luar biasa. Nah, saya akan coba sulap sama Kak Tasya. Kak Tasya udah pernah main sulap nggak sebelumnya? Belum ya? Kita akan lihat. Kakak, santai. Kakak pernah dihipnotis nggak kak? Nggak pernah. Mau nggak? Nah, hipnotis itu nggak seperti yang Kak Tasya ataupun teman-teman pikirkan. Orang pikir kalau hipnotis itu ya, bahwa nanti saya buat tidur, ya kan? Pintar banget ya Kak Tasya ya. Dan nanti dia langsung spill aib-aibnya dia. Nggak gitu ya. Itu acaranya uya-uya, ya bukan. Kalau kita bukan, kalau hipnotis, sebenarnya kalau hipnotis itu adalah soal sugesti aja. Contoh ya teman-teman ya. Di sini saya punya beberapa koin. Kakak pilih satu yang mana saja? Yang itu? Ini koin 1000 kak ya?
Saya mau nanya, ini ada satu emas yang badannya gede, kelihatan kuat banget nih kayaknya mas Roni sama mas Adi. Kalau dipegang, pastikan itu koin beneran? Bukan koin coklat. Coba besokin mas. Gak bisa ya? Emang koin beneran ya? Sebentar, ini koin ya. Saya minta kakak untuk tanda tangan kan? Atau kasih tanda bahwa satu-satunya koin yang ada di dunia ini koin itu, koin yang ada tanda tangan. Terserah di mana aja. Silakan. Nah, saya masih tahu bahwa hipnotis itu nggak cuma soal saya ngebuat dia lalu jadi menyebarkan efek. Tidak. Hipnotis itu sebenarnya bisa memberikan sesuatu di mana yang seharusnya dia nggak bisa jadi bisa, dan sebaliknya juga. Sudah kan? Great. Luar biasa. Permisi. Saya akan lihat teman-teman. Ini adalah tanda tangannya. Ya, udah deh. Betul? Bisa dilihat ya? Kak Adi tadi. Sekali lagi tolong dicoba diambil. Dibengkokkan sekuat tenaga bisa nggak? Apaan badan gede kok nggak bisa ya? Adi dari mana? Oh dari GWL juga. Oke. Bayangkan Kak Adi aja nggak bisa. Kita akan cek kata saya bisa apa? Oke? Kak, tangan kuat yang mana? Yang strong yang power itu yang mana? Yang kanan. Pinjam tangannya. Tutup. Ini ke depan. Sekarang santai aja. Tutup matanya perlahan. 3, 2, 1. Bayangkan. Dengar kata-kata saya. Di hitungan 1 sampai 10, tiap hitungannya bayangkan kakak masuk ke dalam dirinya, buat dirinya lebih nyaman, makin nyaman, makin nyaman dan makin nyaman. Dan ingat kata-kata saya. Sekarang bayangkan tangannya, bayangkan, imajinasikan buat itu nyata, buat tangannya sekarang sekuat badan. Bayangkan, jadi apapun yang masuk ke dalam tangan kata saya, apapun itu akan perlahan-lahan bentuk. Bayangkan aja itu imajinasikan buat itu nyata. Dan begitu kuat genggamannya Natasha, dan semua akan kembali seperti semula ketika Natasha membuka matanya. 3, 2, 1, buka matanya. Aman nggak? Ada ngerasa apa kan? Ada ngerasa sesuatu nggak? Teman-teman bisa lihat poinnya. Luar biasa kan? Teman-teman dulu buat Natasha. Oh my god. Wow. Ini souvenir buat Natasha. Sebentar, simpan dulu. Kalau tadi saya bilang bahwa hipnotis nggak cuma bisa memberikan sesuatu yang tadi nggak ada jadi ada, tapi agak terbata-bata gitu ya. Sekarang saya minta dan saya 1, 2, 3 semuanya. Oke. Hitung dari 1 sampai 10, tiap hitungannya buat dirinya makin nyaman. Setelah ini, Natasha ingetin dan fokus sama kata-kata saya. Bayangkan setelah ini, kakak akan kembali ke masa kakak umur 4 tahun, bahkan sebelum umur 4 tahun. Bayangkan, imajinasikan, buat itu nyata. Maka kakak akan merasakan hal-hal yang dulu kakak rasakan kembali ke sekarang. Sampai nanti bisa kembalikan seperti semula. Buka mata ya? Alright, santai, aman, nggak ada apa-apa ya? Aman ya? Oke. Kenapa saya ngomong soal literasi? Literasi kan salah satu paling simpelnya atau dasarnya adalah membaca, betul? Saya mau lihat itu teman-teman. Jangan kasih tahu katanya apa, tapi bisa baca ya ini apa ya? Bisa ya? Bisa? Bisa? Ngerti ya? Ya, kasih tahu ibu. Coba baca. Tahu bisa baca ya? Ini apa ya? Bisa ya? Natasha, saya minta kalau dibaca bisa nggak? Boleh nih? Santai aja, santai. Gitu ya? Kalau dibaca. Sakslet. Iya betul. Sakslet ya. Sakslet ya. Oke. Gak apa-apa, sekali lagi. Nah, ini teman-teman tahu dong. Ini kita semua punya ya. Betul ya? Punya ya? Kelihatan ya? Boleh. Baca.
Kelihatan ya apa ya? Kamu ya, jangan sebutin dulu. Sebutin nggak? Ya apa? Pesoano. Apa itu pesoano, Kak? Pesoano ya? Oke, nggak apa-apa. Terakhir. Oke, terakhir. Santai. Tarik nafas dari dulu. Keluar dari mulut. Oke. Ini adalah salah satu kota yang ada di Indonesia, betul? Yes. Kota di Indonesia nih, Kak. Sebutin. Besutnuk, di mana ada kota nama Besutnuk, Pak? Besutnuk. Oke, nggak apa-apa. Ini kayaknya benar-benar kembali ke masa lalu ya. Kakak, lihat aku. Tutup matanya. Sekarang kembali ke masa sekarang. Hitung dari 1 naik ke 10, hitungannya 2 dirinya makin santai, makin relax, dan kembalikan Kak Tasya ke masa sekarang, di mana Kak Tasya di tahun 2022 seperti apa. Buat dirinya makin segar, makin luar biasa, dan makin semangat untuk menjalani kehidupan. Kalau sudah, buka matanya Kak Tasya. Aman? Kita lihat apakah berhasil kembali, teman-teman ya. Bisa lihat ya, sama ya? Atau baca? Kok beda sama yang tadi? Baca Kak? Si, gampang. Yang kedua, bisa ya? Si. Yang para milenial punya? Betul sekali, dan satu kota di Indonesia. Exactly, tepuk tangan dulu dong buat Kak Tasya. Buat awal apa? Dari mana? Gitu ya, luar biasa. Iya, dijelasin loh sama dia loh, luar biasa. Itu artinya dulu pas umur 4 tahun rasanya itu. Saya sembarang aja sih sebenarnya ya. Sekali lagi, by the way, dia udah naik ke atas panggung, kita kasih hadiah kan? Ada satu hadiah spesial dari Grand Mercure untuk Kak Tasya yang sudah membantu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Kak Tasya. Kak Tasya, thank you so much. Jadi pelajarannya hari ini adalah kalau ketemu mas-mas berbongkar baju hitam, hati-hati aja ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Demikian skill pertunjukan dari saya, pastinya untuk lengkapnya dan makin megahnya nanti bisa langsung ke Grand Mercure, di mana nggak cuma ada saya, banyak lagi hiburan-hiburan yang lain yang pastinya selalu luar biasa kalau di Grand Mercure. Maka dari itu, kalau menghabiskan tahun barunya, saya rasa tempat paling tepat adalah Grand Mercure Malang Wiraka. Saya Diga Bayu atau Eke Breo Magician. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Breo Magician Diga Bayu. Thank you Mas Diga, keren banget. Sampai nanti lihat penampilan yang spektakuler pastinya di tanggal 31 Desember 2025. Oke, kali ini teman-teman kami akan persilakan untuk sesi ataupun juga workshop interview bisa ada di sisi sebelah kanan. Jadi silakan teman-teman